Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina a'malina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Ar-Rahman rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan puasa Ramadan yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah di jalannya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Sahabat Ar-Rahmah rahimakumullah, ada sebuah kisah tentang orang kaya yang bersyukur. Nabi Musa alaihi salam mempunyai umat yang sangat banyak. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Suatu hari Nabi Musa kedatangan orang yang miskin. Menghadap beliau dengan pakaian yang compang-camping, lusuh, dan berdebu. Orang miskin tersebut berkata kepada Nabi Musa, "Ya Nabiullah, tolong sampaikan kepada Allah, aku ingin menjadi orang yang kaya." Kemudian dengan tersenyum, Nabi Musa berkata, "Wahai saudaraku, tidakkah kau bersyukur?" Kemudian orang miskin tadi berkata, "Bagaimana aku bersyukur? Makan saja aku jarang. Pakaian yang aku pakai hanya satu lembar ini saja." Dengan kesal, orang miskin tadi pulang kembali ke rumah. Tak lama kemudian, datanglah orang kaya. Orang kaya tersebut berkata kepada Nabi Musa, "Ya Nabiullah, tolong sampaikan kepada Allah, aku ingin menjadi orang yang miskin, karena kadang aku terganggu dengan hartaku ini." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Wahai saudaraku, tidakkah kau bersyukur kepada Allah?" Kemudian orang kaya tadi menjawab, "Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah? Aku diberi mata yang dengannya aku bisa melihat. Aku diberi telinga yang dengannya aku bisa mendengar. Aku diberi tangan yang dengannya aku bisa bekerja. Aku diberi kaki yang dengannya aku bisa berjalan. Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah?" Kemudian orang kaya tadi pulang kembali ke rumah. Tak beberapa lama kemudian, Allah memberikan nikmat yang banyak sekali untuk orang yang kaya tadi. Kenapa? Karena orang kaya tadi telah bersyukur kepada Allah. Tetapi sebaliknya, Allah mencabut semua nikmat kepada orang miskin tadi. Karena apa? Karena orang miskin tadi tidak mau bersyukur kepada Allah. Nah, sahabat Ar-Rahmah rahimakumullah, seperti itulah gambaran orang yang mau bersyukur kepada Allah dan orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Semoga kita semuanya bisa mengambil ibrah dari kisah tadi, bahwasannya Allah itu jika berjanji, insya Allah Allah itu selalu menepati janjinya. Termasuk yang pertama tadi, Allah berjanji kepada orang yang mau bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi jika tidak mau bersyukur, Allah akan mencabut kembali nikmat untuknya. Seperti yang ada dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, aku akan menambahkan nikmatnya untuknya. Dan siapa yang kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Itulah janji Allah yang ada di dalam Al-Quran kepada orang yang beriman pertama. Yang kedua adalah, siapa yang berdoa sungguh-sungguh, maka Allah akan mengabulkan doanya. Ini juga ada di dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sahabat Ar-Rahmah rahimakumullah, berdoa merupakan permintaan kita kepada Allah. Dan Allah adalah
Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengannya kita bisa meminta apapun. Maka berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar doa kita dikabulkan sama Allah. Yang ketiga, janjinya Allah adalah siapa yang bertaubat maka Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuni semua dosa kecuali syirik. Maka siapa yang bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Janji Allah yang keempat yaitu siapa yang mengingatnya maka Allah akan mengingatnya. Siapa yang mengingat Allah maka Allah akan mengingatnya. Seperti yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Jadi, siapa yang mengingatku, aku akan mengingatmu. Manusia yang selalu mengingat Allah, insya Allah akan selalu berhati-hati dalam setiap perbuatannya, agar dia tidak bersalah, agar dia tidak melakukan kesalahan. Nah, sahabat Ar-Rahmah rahimakumullah, itulah janji Allah kepada orang yang beriman, dan masih banyak lagi janjinya Allah kepada orang yang beriman. Sampai di sini, semoga kita selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.